Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misna, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Perpustakaan dengan NIM 40400121072. Kali ini saya akan membahas tentang respon masyarakat, jalur dan pola Islamisasi di Nusantara. Proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam di Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang sangat-sangat hangat dari masyarakat, baik dari kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Mengapa demikian? Setidaknya ada 3 alasan mengapa Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, yaitu: yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sangatlah sederhana, tidak seperti agama lain pada masanya. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan kasta, seperti halnya agama Hindu, dan tidak heran jika orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat dilihat dan dibuktikan dari cara-cara penyebarannya, yaitu melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan jalur utama dan pertama penyebaran Islam di Indonesia. Menurut Pamestiras, jalur perdagangan yang melewati Indonesia pada abad ke-7 Masehi sampai 16 Masehi sangatlah ramai. Pedagang dari Gujarat dan Timur Tengah banyak yang singgah ke Indonesia untuk berdagang. Lama-kelamaan, pedagang Muslim tersebut membentuk komunitas atau perkampungan di dekat pantai yang disebut Tokojan. Mereka banyak menyebarkan pengaruh agamanya kepada penduduk setempat. Sementara itu, karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang mempermudah penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Yang kedua adalah jalur pernikahan. Pedagang-pedagang Muslim yang datang ke Indonesia kemudian ada yang menikah dengan penduduk pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Sebelum menikah, para wanita atau putra-putri tersebut diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Keluarga-keluarga tersebut kemudian membentuk komunitas-komunitas perkampungan Muslim. Pernikahan dengan keluarga bangsawan maupun kerajaan memiliki dampak lebih. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan, seluruh anggota istana memeluk Islam. Maka, kerajaan yang tadinya bercorak Hindu-Buddha perlahan berubah menjadi bercorak Islam. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Para ulama dan mubalik banyak yang mendirikan pesantren atau pondok-pondok pendidikan Islam. Contohnya adalah pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel dan pesantren Giri di Gresik yang didirikan oleh Sunan Giri. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk menuntut ilmu. Setelah lulus, mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan ajaran yang telah mereka terima di pesantren. Jalur ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah terpencil. Yang keempat adalah jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran Islam yang telah bercampur dengan hal-hal yang bersifat magic. Biasanya, ahli tasawuf memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan. Penyebaran ajaran tasawuf juga membantu penyebaran agama Islam. Kata tasawuf sendiri berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13
tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Ajaran ini mudah berkembang, sangat-sangat mudah, terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikir orang-orang Jawa, Hindu, Siwa, dan Buddha. Selanjutnya yang kelima yaitu saluran dakwah. Penyebaran Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh jasa para wali yang menyebarkan Islam dengan cara dakwah. Ada 9 wali yang paling dikenal karena dakwahnya. Mereka disebut Wali Songo. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muri, dan Sunan Derajat. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi tentang Islam. Mereka mempunyai ciri-ciri khas masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Yang terakhir yaitu saluran kesenian. Kesenian juga digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang, Sunan Derajat dengan gamelan serta gending yang berisi syair-syair dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam, dijadikan satu yang disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat pada masa Islam. Banyak buku tentang tasawuf dan hikayat yang disalin dalam bahasa Melayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.